Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Abuya Maliki beliau menyatakan atau berkata dalam kata-kata hikmahnya, malam yastafid bihurmati zaman wal makan fahuwa husranun. Orang yang tidak bisa memanfaatkan kemuliaan dan kehormatan waktu dan kemuliaan serta kehormatan tempat, pasti dia rugi. Ulangi lagi, pasti dia akan merugi. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi kita, umat akhir zaman itu adalah kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Karena kalau kita ingin sebanding saja dengan ibadahnya umat-umat terdahulu, itu agak repot. Karena umat-umat terdahulu itu Allah kasih umur yang panjang. Nabi Nuh saja dakwahnya itu 1000 tahun kurang 50. Itu dakwahnya saja. Ribuan tahunlah mereka bisa hidup. Berapa lama ibadahnya. Tapi ajibnya, inilah kehormatan umat ini. Mereka yang berusia panjang, yang tubuhnya saja, ya tentunya dengan usia yang panjang itu pasti ditunjang oleh fisik yang memang kuat. Nabi Adam itu kata Nabi, panjangnya itu kira-kira 60 hasta. Kalau satu hastanya itu 50 cm, berarti 30 meter. Kayak apa itu? Dan ini sekarang katanya di Najd itu, di mana di Arab itu sudah ada itu, ditemukan fosil manusia yang kepalanya besar, panjang itu. Itu nanti akan membuktikan bahwa teori manusia purba yang berasal dari monyet itu nanti akan gagal. Bagaimana umat ini bisa bersaing? Karena nantinya kita di akhirat itu akan berjalan itu bukan dengan kekuatan fisiknya, tapi kekuatan amalnya. Jadi logikanya kalau amalnya lebih banyak, ya tentunya tenaganya akan lebih kuat, larinya akan lebih cepat. Kalau nanti Allah mengumandangkan misalkan wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah, misalkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah, kalau ini panggilan ini berlaku di akhirat misalkan, itu kita nanti menuju surga itu kan dengan jalan sesuai dengan amal kita. Tetapi dengan kemuliaan umat ini diberikan kemuliaan di dalam waktu.
Kita misalkan satu saja contoh yang paling kita sekarang ini sering kita dengar, Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Usia umat ini kata Nabi hanya antara 60-70 tahun. Baina sittina wa sab'ina sana. Antara 60-70 tahun. Kalau umat ini meraih Lailatul Qadar dalam satu kali saja, seumur hidupnya, sekali saja, berarti ia akan mendapatkan pahala ibadahnya itu 83 tahun 4 bulan. Kalau 83 tahun 4 bulan, sementara usianya antara 60-70 tahun, artinya ibadahnya itu lebih panjang daripada usianya. Nah, ini namanya kalau dalam persentase itu. Usia, kesimpulan akhirnya, ibadahnya lebih panjang daripada usianya. Padahal umat ini hanya satu malam saja. Satu malam saja dia beribadah. Dan ibadahnya juga nggak harus terus ibadah, gitu kan? Ajib lagi. Siapa yang sholat Isya berjamaah, misalnya, maka kata Nabi seperti ia qiyamul lail setengah malam. Udah ajib lagi aja. Udah punya diskon ini dikurangi lagi terus. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka ia seolah-olah bertahajud sholat malam sepenuh malam. Artinya kalau kita ini dapat Lailatul Qadar dengan hanya menjaga sholat berjamaah Isya dan menjaga sholat berjamaah subuh, itu sudah mendapatkannya. Ya gitu-gitu aja tuh. Gimana kalau nanti misalkan diteruskannya dengan iktikaf, yang Nabi katakan taharru Lailatul Qadar, cari-cari oleh kamu itu. Karena dalam satu hari saja, satu malam saja, itu sudah luar biasa. Tidak ada, hadirin. Ulangi lagi, tidak ada umat-umat terdahulu itu yang dikabarkan bahwa ibadahnya itu lebih banyak daripada usianya. Nah, ini ajibnya gitu. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ini makanya perlu, ulangi lagi, kita perlu sangat perlu untuk mengetahui waktu-waktu dan tempat-tempat yang memang di situ kalau kita beribadah punya kelipatan. Ini kalau dalam bisnis saja kan kita harus tahu ya. Ya kalau misalkan musim hujan ya dagang cendol ya nggak tepat kan gitu kan. Ya kan, iyalah. Jadi kita kayak begitu. Tempat misalkan, sholat di Masjidil Haram itu lebih hebat daripada 100.000 kali sholat di luar Masjid Haram. Padahal kalau bapak sholat di masjid saja dibandingkan dengan di rumah saja, itu bandingannya antara 25 sampai 50 kali. Kayak apa coba? Kalau sholatnya berjamaah, itu Nabi katakan antara 25 sampai 27 kali. Ya Rabbana ya Karim. Wah, ini kalau dihitung itu udah pasti satu kali sholat saja udah akan mendapatkan jutaan. Ulang kelipatan itu jutaan kali kita sholat di luar Masjidil Haram. Ini baru contoh saja. Nah, hadirin rahimakumullah, dari waktu, kita waktu dulu, itu tempatnya nanti. Dari waktu
Ini kan waktu ini kan kalau kita katakanlah pertama kali yang paling ini saat, jam, kemudian hari, pekan, ya, terus bulan, terus tahun. Ayo coba kita mau bicara ilmiah boleh. Bahasa Indonesianya waktu itu apa? Saat itu bahasa Islam, bahasa Arab, sa'ah. Mata sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Bahasa Al-Qur'an sa'ah. Apa bahasa waktu? Bahasa Indonesianya saat apa? Zaman itu bahasa Arab. Zaman itu bahasa Arab. Apa bahasa Indonesianya zaman? Masa itu bahasa Arab. Masaan. Sore artinya. Zaman bahasa Arab. Saat bahasa Arab. Masa bahasa Arab. Waktu bahasa Arab. Tempo paling majalah itu mah. Koran. Ya Rabbana ya Karim. Coba bapak-bapak, ayo coba. Yuk kita bilang ilmiah coba. Kita leluasa, kita mau mengebahas apa saja Islam ini. Subhanallah. Ayo coba. Bapak-bapak cari nama hari. Nama hari. Bahasa Arabnya hari Senin apa? Bahasa Indonesianya hari Senin apa? Senin itu bahasa Arab. Iya. Selasa, apa bahasa Indonesianya hari Selasa? Iya. Rabu apa bahasa Indonesianya? Allah Karim. Kamis, apa? Jumat, bapak-bapak Masya Allah. Kecuali katanya Minggu saja. Itu bahasa Portugis. Apa? Domingos apa katanya itu? Hari Tuhan. Nah, ini kajian kita ini baru pengantar doang ya, pengantar doang. Nah, ini baru yang disebut dengan waktu saja. Nah, sementara bapak-bapak, waktu-waktu yang paling hebat, zaman paling hebat, saat paling bagus, masa paling bagus, itu adalah waktu-waktu sholat. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kalau misalkan kita melihat di Al-Quran, ada waktu-waktu yang dijadikan sumpah, itu rata-rata ada sholatnya. Wal fajri, demi waktu fajar. Fajar itu sholat subuh. Di Mekah nggak ada sholat subuh, Pak. Fajar, sholat fajar. Malah kata Nabi, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu waktu. 2 rakaat sholat fajar itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Nabi bilang, sholat 2 rakaat sholat fajar lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ajibnya itu. Waktu. Wal asri tadi bilang. Wal asri, demi waktu asar. Ada sholatnya. Wal duha. Ada sholatnya. Wal laili, malam. Ada sholatnya. Sholat malam. Ada apa? Nah, sementara itu tidak bisa. Kita nyari padanan lah bahasa Indonesianya. Mana sarjana bahasa, sarjana budaya. Ada yang nggak coba? Coba tolong cariin. Kita sebentar ini subuh, fajar. Sebentar lagi namanya tulu. Setelah tulu isyraq. Setelah isyraq duha. Setelah duha zawal. Setelah zawal juhur. Coba apa terjemahnya? Nama-nama itu coba begitu sempurnanya.
Dan dari saat ke saat, dari waktu ke waktu itu memiliki kelebihan-kelebihan. Memiliki keutamaan-keutamaan. Ini kalau kita tidak tahu, bahaya kita ini. Bahaya, kita tidak tahu pasar. Gitu. Kalau untuk mencari keuntungan kan kita harus tahu. Tidak tahu konsumen. Tidak tahu tempat. Tempat strategis dalam bisnis itu harus, masa iya? Masa iya kita bikin ya kita HP lah kita misalkan, konter HP lah, dibukanya di gunung yang tidak ada sinyal, Resan Melina, kan kita kayak seperti itulah kira-kira. Baik hadirin, kita misalkan di dalam waktu saja dulu, as-shalawatul khams, al-jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, kafaratu lima bainam. Ini Nabi katakan, salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi ampunan, penghapus daripada segala dosa-dosa. Baik, sekarang kita misalkan kita melihat dalam waktu sholat. Ini kalau ada waktu sholat datang, Pak, ulangi lagi, maka Allah akan menciptakan keberuntungan, keutamaan, pahala-pahala yang ada di dalam sebelum datang waktu sholat atau sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat. Ini semuanya Masya Allah, daging semuanya ibaratnya. Daging semua. Persiapannya, iza kumtum ila sholat, fagsilu wujuhakum, dan seterusnya. Kalau mau sholat, kita disuruh oleh Allah Subhanahu, mau sholatnya katakan dengan sholat. Kalau kita mau sholat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita membasuh muka kita segala macam, yang kemudian disebut wudu. Coba apa keuntungannya ketika wudu? Kalau kita membasuh muka, maka keluar dosa-dosa kesalahan kita. Keluar dosa-dosa kesalahan. Kalau tangan yang dibasuh dari tangannya sampai dari celak-celak kuku-kukunya. Kalau kita basuh muka kita dari kelopak mata kita, dari hidung kita, dari mulut kita, dari kuping kita, dosanya keluar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dan membuat tuh ta'abbudi namanya. Praktek kelakuan perbuatan yang disebut dengan ibadah, yang semuanya itu adalah melahirkan pahala dan juga melahirkan suatu kebersihan atau untuk membersihkan dosa-dosa kita. Itu aji benar. Kalau wudhu kayak begitu, itu bagaimana kalau mandi wajib? Wih, ampun, luar biasa kan gitu. Tuh, udah. Kemudian kalau kita tatohar fi baitihi. Tatohar itu makanya kita wudhu di rumah. Kalau bisa kita jangan wudhu di mana? Jangan wudhu di masjid kalau bisa. Di rumah kita berwudhu. Satu, kita itu memanfaatkan air yang ada di rumah kita. Biar apa yang ada di rumah air kita menjadi ibadah. Bagian daripada materi yang kita pakai untuk ibadah. Kalau di masjid sudah pasti. Di masjid sudah pasti. Ini di rumah ini. Satu. Yang kedua, kita akan meminimalkan menggunakan barang-barang masjid. Kita minimalkan. Kenapa? Kalau kita nanti menyalahi aturan, pakot asa'a wa zolama. Hati-hati. Nanti kita bisa berbuat salah dan bisa berbuat zolim. Air masjid pakai nyuci motor. Wah, hati-hati nih. Ya, zolim itu. Hati-hatinya kalau kita sekarang begini, kalau hitungannya itu kita wudu 3 kali, lebih daripada 3 kali di rumah dengan di sini beda.
Kalau di rumah bisa makruh, di sini bisa haram. Lebih daripada 3 kali. Kenapa? Karena di sini kan makruh, karena mutlak punya kita. Kalau di sini adalah wakaf. Itu tuh yang agak gini, itu ya. Kedua, Bapak hadirin, perlu ngaji fikih kan kita, kehati-hatian kayak begitu. Kedua, Bapak-bapak, kalau kita bersuci dari rumahnya itu, maka langkahnya kita, jalannya kita, itu akan melipat gandakan ibadah itu. Bapak baca Quran tidak punya wudu, berpahala pasti. Tapi kalau Bapak punya wudu itu bisa 10 kali lebih hebat. Apalagi wudunya pakai siwak. Oh, itu bisa 60-70 kali lebih hebat lagi. Jadi kan luar biasa. Karena memang inilah anugerah umat yang harus kita ketahui. Seperti sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu gara-gara caranya saja 27 kelipatannya. Ini kalau kita pakai logika bisnis, masa iya Pan itu? Kita mau sholat di rumah, masa iya Pak? Ya kira-kira kayak apa kita? Punya barang, di mana kita mau lebaran lagi perlu duit? Ya kan? Punya barang ini dijual 1 juta. Padahal Bapak kalau jalan sedikit aja ke situ 27 juta. Tapi Bapak jual 1 juta. Padahal keperluannya banyak. Disebut apa oleh orang? Tolol, bego, bloon lah mungkin ya. Udah pasti begitu. Kalau logikanya logika bisnis. Ya Allah. Allah juga pakai logika. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau gak aku pertunjukkan satu perdagangan bisnis yang bisa menguntungkan? Menguntungkannya itu apa? Selamat daripada siksa Allah. Ya gitu. Oke. Jadi likuli khutwah, satu langkahnya itu satu langkahnya Pak. Langkah, satu langkah, satu langkah. Itu satu, kata Nabi, akan melahirkan ampunan. Akan melahirkan ampunan. Yang kedua akan melahirkan pahala. Yang ketiga akan melahirkan derajat. Setiap langkahnya itu rahmat. Setiap langkahnya itu magfirah. Setiap langkahnya itu derajat. Dihitung. Makanya sampai para sahabat itu yang punya rumah sangat jauh dari Aqsal Madinah, jauh, paling jauh, ditawarin kalau beli, coba Anda katanya beli apa? Beli himar lah, beli kuda lah, beli onta lah. Ini nanti tidak, dia bilang. Tidak, dia tidak mau dia. Karena aku sudah mendengar Rasulullah SAW setiap langkahnya ke masjid dalam keadaan kita punya wudu itu satu langkahnya akan melahirkan rahmat, akan melahirkan magfirah, akan mengangkatkan derajat. Sampai-sampai maaf ya Pak, sahabat itu kalau ngitung langkah ini, kalau kita ngelangkah kan begini tuh ya. Mereka itu ada yang melangkah sampai begini. Biar banyak langkah. Biar banyak langkah. Allah karim. Sampai seperti itunya ya. Lagi-lagi. Sekarang kan kita pakai mobil sekarang itu. Iya. Kalau sahabat dulu memang banyak yang memang betul-betul berusaha jalan itu karena untuk pahala itu. Iya, mujahadahnya gitu. Kemarin Abi bilang, kalau sahabat dulu kendaraannya onta, kendaraannya kuda, tapi mereka bisa sholat di kendaraan. Gitu. Makanya kami bilang, jangan sampai, Pak Haji Anton, jangan sampai. Iya. Mulai nanti kasih tahu ya, sama perhubungan kan. Awas, Anton. Jangan sampai kita punya mobil, mobilnya mewah, bagus, kita tidak pernah sholat di kendaraan. Kemarin Nabi malam di mana di Az-Zikra, bukan di Az-Zikra. Terus ada acara ke Ciomas. Kemana terawihnya? Iya di mobil. Kenapa di mobil terawih?
Di mobil, biarin itu yang bawa mah. Biarin aja. Pas mau nanya juga, habis sholat gitu kan. Sholatnya terawih beres, Pak. Alhamdulillah, Pak. Dari Ciomas sudah beres. Kita sampai Cibinong udah selesai udah tarawih. Dan ajinnya kan boleh. Dalam kemana saja kita berarah. Kiblatnya nggak usah ditentukan, sujudnya sebisanya. Itu kan ketentuan dari Rasul, Masya Allah, kan itu nikmat. Masa iya kita nggak bisa? Pak, jangan sampai nggak duha ya, gara-gara kita di perjalanan. Pak, jangan sampai kita nggak sholat hajat. Kita ini Masya Allah, luar biasa kita ini. Jangan sampai gara-gara kita ini ada teknologi kita yang begitu hebatnya, transportasi yang begitu hebatnya, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Ayo kita praktekin aja, coba kita praktekin. Kita punya wudhu dulu, naik kendaraan, ada doanya, kemudian kita berjalan. Kita sholat di kendaraan. Bisa kok. Di motor juga bisa. Ya di motor dengan di kuda, coba di kuda kan pakai saya kendali. Dengan motor mendingan mana? Motor bisa lepas begini, bisa lah gitu. Bisa lah, apalagi mobil. Bisa insya Allah. Ya tinggal kita sekarang ini nanti Ustaz Cepuran tuh praktekin lah. Gimana kita sholat kendaraan, bagaimana sholat di motor, gitulah. Iya, sudah. Hah? Yang sholat baru sholat pagi. Nah, ini tolong nanti ini kan. Kita nih betul-betul harus belajar kayak begini. Ngaji itu harus ada bekal begitu ya. Baik. Itu baru apa namanya? Itu baru langkahnya saja, Pak. Terus kalau kita intizar namanya, nunggu. Itu bukan perkara kecil. Intizarus sholat. Itu adalah sholat. Malah para malaikat pun tetap bersolawat kepada orang itu ketika dia dalam perjalanan untuk sholat, selama dia sholat dan selama dia berada di dalam sholat. Malaikat senantiasa mengatakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Jadi tidak ada ruginya. Semua yang berkenaan dengan sholat itu dijadikan suatu perkara yang luar biasa. Kalau azan dikumandangkan, kita ngedengarkan apa yang dikatakan oleh muazin. Menjawabnya, ini perkara luar biasa. Apa kata Nabi? Masuk surga. Itu riwayat umat. Dakhala jannah, masuk surga. Masya Allah. Kan yang betul-betul itu masuk surga bagiannya. Ngedengerin azan. Kemudian kita ikutin apa yang dikatakan oleh muazin itu. Mislama yaquluhul muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita bilang Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. Kan muazzin 2 kali. Itu kalau kita ngikutin mendengarkan itu, enggak tanggung-tanggung surga bagiannya. Terus kalau kita berdoa, bersolawat dulu di situ. Dalam hadis itu bersolawat dulu. Bersolawat kepada Nabi. Kita akan mendapatkan 1 kali solawat akan disolawati oleh Allah 10 kali. Kalau kita disolawati oleh Allah sekali saja, itu sudah cukup untuk bisa mendapatkan rahmat Allah dan segalanya itu. Sudah cukup, ini 10 kali. Kalau solawat setelah azan. Setelah azan, solawat itu bukan sebelum azan. Setelah azan. Terus kalau kita minta wasilah, wajabat lahu syafaati, kata Nabi, bakal dapat syafaat Nabi. Ya Rabbana ya Karim. Itu dengan azan tuh. Nah, dengan azan dan qomat itu waktunya dibuat lagi, dijadikan waktu ijabah. Kata Nabi, antara azan dan qomat itu ada doa yang tidak bakal ditolak. Coba itu dibuat, memang sengaja dibuat oleh Allah kayak begitu. Terus antara azan dan qomat ada sholat. Setiap ada, ulangi lagi, baina azanain sholat. Setiap 2 azan, antara 2 azan itu antara azan dan qomat itu ada sholat. Malah mengatakannya ulama-ulama fikih yang mengatakan itu sholat bainal azanain. Sholat antara 2 azan. Makanya qobliyah mah ada semua. Semua ada.
Ulangin lagi. Qobliyah ada semua. Doanya diijabah. Di situ sholatnya dianggapnya sholat yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kita ada zikiran. Zikiran antara azan dan qomat. Doa yang diijabah. Doa apa? Lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Itu kita itu ada bacaan. Satu bacaannya kita doa dulu. Apa doa yang dipilih oleh ulama itu? Yaitu doa kita mendoakan kita dan orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena itu saat diijabah doa, dan doa yang dipilih itu oleh ulama kita diminta 5 kali kita berdoa itu. 5 kali kita berdoa. Supaya nanti kalau kita lupa 5 waktu itu sudah terqodoi. Karena kalau kita ngedoakan di situ orang tua kita, malaikat katanya nggak sanggup akan menyiksanya. Sampai ke sholat yang lain. As-sholawatul hamstadi kafarah. Kalau anaknya ini ngedoakan Rabbik pilih wali walidayya dalam saat itu, Masya Allah, malaikat nggak bakal bisa ngenyiksa nanti. Nunggu sholat berikutnya. Iya. Pas sholat lagi, azan lagi, ngedoa lagi. Ya nggak bisa, terusnya. Dan itu nanti Masya Allah, banyak sekali. Apalagi kita kalau ngaji Atakah, saya sudah siapkan ini nih. Tuh, namanya apa? Materi kajian itikaf 10 akhir Ramadan. Masjid At-Taqwa Gria dan Masjid Alisan Cibinong. Bersama Abitea. Sudah disiapkan ini. Materinya namanya Atakah. Kita harus punya punya usaha lah. Di Ramadan ini adalah bulan kebebasan dari neraka. Ini hadisnya 26 hadis sudah disiapkan. 10 hari nanti. Oke. Teruskan dulu. Ini kita waktu sholat dulu ya. Waktu sholat dulu. Waktu sholat dulu. Baik. Kemudian nih bapak-bapak semuanya nih. Kita azan tuh, baca ayat kursi. Itu kalau I'anatul Talibin itu, ini wasiatnya Nabi Khidir kepada Rasulullah SAW. Terus zikiran Ummu Rafi. Ummu Rafi pernah minta kepada Rasul amalan yang sedikit tapi pahalanya besar, serta akan dikasih surga. Amalannya apa katanya? Baca Subhanallah. Subhanallah berapa kali? 10 kali. Lihat dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Isadul Ibad. Lihat di situ. Zikiran sebelum sholat antara azan dan qomat. La ilaha illallah berapa kali? 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Astaghfirullah 10 kali. Dibacanya sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum qomat, setelah azan. Itu boleh, itu di azan, kemudian di masjid-masjid yang memang ini di pesantren itu sudah dilaksanakan itu. Saya dapatnya itu dalam daurah di azan lah, terutama di di amalan-amalan seperti di Tarim, itu di Hadramaut ya. Itu ulama-ulama betul-betul mengamalkan. Itu boleh ini boleh. Kalau kita sudah jamaahnya sudah satu hati mah kita diramein juga boleh bareng-bareng. Ya kan? Diramein bareng-bareng. Sambil nunggu begitu. Kalau misalkan kita ini tidak terlalu terikat dengan dengan azannya ini nih, azan Cina. Azan Cina. Jangan terlalu teritu. Kita baca dulu itu Subhanallah. 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 Nah itu
itu lambat, sambil nunggu kan namanya juga. Ya, kalau cepat, subhanallah, subhanallah, cepat gampang itu, maka dicepatkan dengan lama begitu, ya, nunggu sambil nunggu. Karena sahabat juga kalau nunggu Rasul itu ya memiliki zikir-zikir sendiri-sendiri, nunggu datangnya Rasul. Tidak bakal qomat sahabat itu kalau belum datang Rasul. Malah ketika satu saat Rasul itu tidak datang kecuali kira-kira jam 11 setengah 12 malam. Iya, nunggu terus ya kudun dalam hadis itu. Begini, pada tidur, ada pada nyender, pada begini ini. Tapi ya, masya Allah luar biasa. Rasul itu begitu melihat sahabat pada tidur, pada nyender itu, apa katanya? Allah itu membanggakan kalian semua di hadapan para malaikatnya. Karena kalian walaupun dalam keadaan tidur, nunggu sholat setelah sholat. Ribat namanya itu. Itu sholat namanya. Aduh, masya Allah. Seperti halnya kalau kita sekarang ini habis sholat subuh berjamaah nunggu sholat isyraq. Apa kata Nabi? Itu kita bagaikan kita melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Itu Nabi yang mengatakan. Kan luar biasa itu. Masya Allah. Ini waktu itu. Oke. Nah kemudian setelah sholat. Ini ada namanya disebut zikir akibat sholat. Coba kalau kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, pakai boleh? Tidak pakai yuhyi wa yumit juga enggak apa-apa. Gitu kan? Nah, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. 10, hitung 10. 10 kali. Usahakan 10 kali. Bapak ya Rabbana ya Karim, itu kalau melihat apa yang disabdakan oleh Nabi, Masya Allah. Di antaranya jaminannya Pak, ini akan menjaga iman kita Pak, yang tidak bakal bisa kecuri oleh setan. Kalau kita meninggal pada siang ini, kita akan dipastikan kita menjadi orang yang mukmin. Dipastikan iman kita akan ke bawah. Terus kita baca lagi 10 lagi. Kapan? Maghrib. Jangan itu, jangan buru-buru. Tuh imam tuh jangan buru-buru. Tolong itu kasih kesempatan. 10 kali ya Mas. Ini disabdakan Rasulullah SAW. Dan itu harus setelah sholat fardu. Dan disebutnya juga itu kalau itu adalah antara disebut maghribnya, disebut apanya? Subuhnya. 10 kali. Masya Allah. Itu kita akan mendapatkan ampunan walaupun kita dosanya sebanyak buih lautan. Dan kita akan dikasih pahalanya seperti kita mengimpakkan atau mengimpakkan berapa? 10 sampai 100 hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu perkaranya luar biasa. Tapi dibacanya saatnya pas. Yang hebat lagi ada lagi. Kalau kita masuk pasar. Itu dua itu hadis itu. Kita masuk pasar, begitu masuk pasar kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar baca itu aja. Itu kutibalahu alpin. 1 juta berarti. 1 juta kebaikan, Pak. Udah Bapak masuk Cicim aja. CCM. Masuk ke situ tuh baca itu aja. Dan itu sahabat setelah Rasul telah katakan atau disabdakan oleh Rasul begitu, itu ada sahabat yang pergi kemana? Pergi ke pasar itu bukan untuk belanja. Satu, dia untuk menyebarkan salam apabila dia ketemu. Yang kedua, untuk meraih 1 juta kebaikan. Saya mendapatkan 1 juta untung nih, kasih kepada istrinya. Mana katanya? Ini sabda Rasul gitu. Anggap bisa dimakan. Gitu. Ya Allah, memang beda dengan kita kan. Nah ini kan kapan lagi kita mengatakan itu? Contoh lagi misalkan kalau kita mengatakannya itu ketika kita bangun tidur atau lilir lah ibaratnya, bukan lilir. Itu kita kalau baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, itu kayak apa itu kan kehebatannya. Kita ini akan dianggap kita ini seperti kita tidurnya dalam keadaan kita sholat, dalam keadaan kita zikir.
Ini kalau nanti bisa, nih Abi sudah siapkan ini. Ada sekitar 700 hadis. Yang Abi kasih judulnya adalah Dalailul Fadail. Dalailul Fadail. Ini dikaji di setiap hari Sabtu subuh kedua keempat di Masjid Al Ihsan. Ini baru hanya beberapa hadis saja yang sudah dikaji. Nah itu sudah dihitungkan tuh ada amalan-amalan ini dibacanya ini begini, kata Nabi bacanya begini, masya Allah. Kan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya. Apalagi kalau ini dibaca 100 kali ketika kita wukuf di Arafah. Udah kayak apa itu nantinya ya? Baik, ini kita baru satu aja dulu. Ramadannya belum nih ya. Belum Ramadannya, baru sholat dulu aja dulu. Jumatnya belum. Subhanallah. Sudah. Kemudian ini kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7. Karena pintu neraka 7. Agar kita nanti meninggal dunia itu begitu kita masuk ke alam dunia, alam akhirat itu, alam kiamah itu nanti itu tidak ada lagi yang bisa nerima kita di mana? Neraka, karena sudah ketutup semua. Untuk menutup itu coba. Allahumma ajin. Membuka surganya kapan? Nah ini ketinggalan tadi. Yaitu mendoanya setelah kita wudu, kan ada. Namanya syahadat wudu atau tasyahud wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kita kalau baca itu, apa kata Nabi? Putihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Kita akan dibukakan pintu surga yang 8 dan boleh masuk di mana pintu kita sukai. Ini hal-hal yang kayak begini masa iya sih bapak-bapak habis seling bilang kalau bapak nanti misalkan nanti besok hari Senin pagi datang ke sini ya. Tapi syaratnya harus hafal Pancasila. Masuk hafal Pancasila. Akan dikasih nanti pintu atau apa kunci rumah. Gedungnya luar biasa. Wah, pokoknya luar biasa. Kira-kira bapak ngapal nggak kira-kira? Pasti ngapal. Ya masa nggak hafal sih tasahudnya? Mau apa doa setelah wudhu? Masa iya tidak hafal? Kalau sampai tidak hafal kan ruginya kayak apa? Dan itu dibacanya ketika wudhu. Ada namanya disebut zikir-zikir mahsus namanya. Kalau takbir, baca takbir boleh enggak sih? Ya boleh, silakan. Kapan saja. Tapi kalau takbir itu enggak boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Coba kita bilangnya apa? Belum lebaran. Iya. Karena semua juga memang ada saatnya, Pak. Tapi nanti ada yang boleh setiap waktu, kapan saja, yang tidak terikat dengan segala macam. Itu yang paling utama untuk umat ini apa? Sholawat, Pak. Sholawat pakai boleh. Itu tidak ada syarat-syarat yang seperti syarat-syarat dalam sholat atau dalam yang lainnya. Wudu boleh, nggak punya wudu boleh, silakan. Kalau sholawat silakan. Mau dihitung boleh, nggak dihitung boleh. Kalau bapak baca subhanallah, 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 itu ada hitungannya. Habis sholat ada hitungannya. Itu kalau bisa jangan ditinggalan itu juga. Jangan ditinggalin. Malah kalau kata ulama kalau milih doa dengan baca itu, milih itu. Milih tasbih daripada doa. Karena itu masya Allah tasbih itu sangat luar biasa. Bacaannya apa? Kalau ayat kursi setelah sholat, apa kata Nabi? Ayat kursi setelah sholat itu dia dengan surga tidak terhalang kecuali dengan kematian. Membacanya adalah setiap habis sholat fardu. Itu hadisnya. Setelah sholat fardu itu baca ayat kursi.
Maka dia dengan surga hanya terhalang dengan kematian saja. Itu memang harus diapakan namanya. Dan itu harus setelah sholat. Di dalam bahasanya juga adalah akibat sholat atau ba'da sholat al-maktubah. Sayyidina Ali dia sudah bersumpah tidak akan meninggalkan membaca ayat kursi sebelum tidur setelah sholat fardu habis. Hah? Baru sadar. Allah karim. Nih itu coba. Nah kemudian kalau misalkan kita sholat ba'da sholat, nah sekarang tadi subuh tadi dengan sampai ke Isra. Sekarang sholat maghrib sampai ke Isya. Itu disebutnya adalah awabin, disebutnya goplah, disebutnya baina isya'ain. Ini kalau sholat di situ berapa rakaat kata Nabi? 6 rakaat. Udilna kata Nabi. Itu akan sebanding dengan sholat dengan ibadah 12 tahun. Awabin 12 tahun 6 kali sholat. 6 rakaat sholat. Silakan 6 rakaat sholat itu mau dinamain silakan namain apa? Ba'diyah 2, hajat 2, taubat 2 sudah. Segitu awabin. Jadi ba'diyah dengan awabin niatinnya. Gitu kan? Apa aja mau hajat 2, 3 silakan. Jadi Bapak hadir rahimakumullah 4 sholat. 3 kali sholat 2 rakaat 2 rakaat 6 silakan. Itu akan sebanding dengan kita ibadah 12 tahun. Kalau hari kita satu harinya punya kualitas dengan amalan tadi 12 tahun, berarti 1 tahun buat orang itu berapa lamanya? Inilah kualitas umur umat ini. Umat Nabi Muhammad ini tidak bakal terkalahkan. Hadirin, seperti gini. Kalau orang kaya dengan orang miskin, gagahan siapa sebenarnya? Orang kaya. Ya kan? Berarti kata. Ya, yang gagah, yang kuat, yang banyak amalnya itu ternyata orang miskin, Pak. Orang miskin bukan orang kaya. Yuk kita lihat persentase tadi kan. Orang miskin nih punya uang 100.000. Itu dia bisa berani Pak berinfak 10.000. Bisa tuh. Berapa persennya? 10%. Gimana orang miskin yang punya 100.000 bisa infak 20.000? Berarti 20%. Coba makin kaya dikit, dia punya uang 10 juta. Orang punya uang 10 juta, infaknya 2 juta. Susah kan? Susah enggak? Susah Pak. Tuh udah mulai lemah sebetulnya. Makin kaya dia makin lemah sebenarnya. Iya dah, coba. Dia punya uang 1 miliar. 20%-nya berapa? 200 juta. Ayo coba. Ya, berani enggak Pantan? Berani enggak coba? Padahal orang miskin tuh punya uang 100.000 tadi, berani dan bisa dia berinfak 20.000, berarti 20%-nya. Orang punya uang 1 triliun. Berarti infaknya berapa? 200 miliar. 200 miliar bisa, coba kira bisa enggak? Ulangi lagi, ternyata orang itu makin kaya, makin lemah sebenarnya. Amalnya itu makin lemah, Pak, makin lemah. Subhanallah, makin lemah. Ya Rabbana ya. Mendingan kaya, mendingan miskin. Mendingan kaya, Pak. Mendingan kaya. Katanya Imam Syafi'i itu nggak mau kaya dia. Awalnya itu karena memang dia miskin. Dia pertama belajar dengan siapa? Misalkan Imam Malik. Imam Malik kaya. Tapi ketika dia diutus oleh Imam Malik belajar kemana? Ke Baghdad ya. Itu ternyata dia menemukan orang-orang kaya di sana itu. Syekh beliau itu. Ngelihatnya begitu lihat dengan gurunya itu siapa tuh? Uyainah ya. Siapa lagi yang ini yang gurunya beliau itu?
Itu katanya emas itu ada di mana, di meja di belantakan aja banyak sekali emasnya. Sampai Imam Syafi'i juga bingung gitu kan. Ini imam kok, syekh kok banyak amat duitnya kan, banyak amat emasnya kan gitu kan. Tapi ya yang namanya ulama itu dulu luar biasa. Ya. Jadi ditanya ya oleh gurunya itu, coba Syafi'i katanya, menurut kamu kalau harta-harta ini, emas-emas ini dipegang atau ada di tangan orang-orang baragajul, orang ahli maksiat, orang jahat, gimana? Iya juga ternyata ya, bahaya juga. Nah di situ agak bedanya Imam Syafi'i berijtihadnya. Makanya orang mukmin yang bisa kaya tapi dia tidak kaya, dosa dia. Kalau kata Gus Baha, kalau bisa beli Alphard tapi malah naik odong-odong, nah, dosa dia. Kalau beli Alphard ya Alphard beli Pak, apalagi Ustaz. Ya Ustaz, naik motor bodong wae. Iya itu kalau bisa beli Pak. Jadi ya memang seperti itu. Kalau Abu Hanifah itu memang orang kaya Pak, betul-betul kaya beliau itu. Jadi ketika ditanya kenapa itu, dia bilang katanya aku ini menggunakan pakaian-pakaian kayak seperti ini hanya untuk membungkus ilmu aja, supaya jangan diapain, jangan disepelein. Karena Abi pernah, Pak Haji Anwar pernah, kita diundang itu ya karena mobil Abinya mogok itu di jalan ya. Terus Abi naik motor, naik ojek. Nggak dianggapin, bener-bener nggak dianggap. Emang nggak tahu dia kenal sih ya gitu. Ya udah kita nggak dianggap. Cek Abid ya aduh. Apalagi kalau di mana Mas, kalau kita ini tuh di Kostrad tuh pakai Alphard, pakai Fortuner, pakai Mercy, Abid itu ganti-ganti terus tuh. Dia bilang katanya itu, ini kiai kita katanya ya aneh amat membeli ganti-ganti terus, gitu kan gitu. Apa itu bayarnya? Saya nanti anak saya jadi kiai gitu ya. Ternyata dengan pakaian begitu aja itu bisa ya kan mindset orang itu, karena memang dunia dulu kan gitu. Nanti mah katanya anak saya mau jadi kiai aja gitu. Sampai seperti itunya kalau begitu. Jadi Imam Abu Hanifah. Oke? Bapak-bapak yang rahimakumullah, ini baru di dalam sholat. Nah sekarang sholat yang paling hebat di antara sholat-sholat itu apa? Ada dua di antaranya yang Nabi sebutkan. Satu, ada yang namanya sholat wusta namanya. Wusta itu apa? Ada yang mengatakan subuh dengan asar. Itu namanya disebut sholat wusta. Ada lagi yang disebut dengan barodain, yaitu sholat dingin, dua sholat dingin. Tetap itu subuh dengan asar. Ada namanya sholat yang disebut dengan sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Iya. Jadi asqalus sholat alal munafikin. Itu adalah sholat subuh dan isya. Nah sehingga kita nanti gede-gede banyak lah itunya. Ternyata yang paling utama adalah sholat itu adalah sholat subuh. Sholat subuh. Ini sholat subuh saking hebatnya, qobliyahnya saja. Nah, itu kan. Qobliyahnya saja lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Qobliyahnya saja tuh lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Kalau qobliyah asar, kata Nabi man sholla siapa arba rakaatin qoblal asar banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ya bagus saja. Ya. Allah karim, masya Allah. Sholat. Tapi nggak bisa dibikin-bikin, nggak bisa. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Baik, bapak-bapak hadirin. Ini kita baru ada di dalam sholat, gitu kan?
nanti kita akan ngebahas tentang Jumat. Hari-hari yang paling hebat. Yaitu nanti harinya hari Jumat nanti. Nanti ada selain hari Jumat, ada namanya hari raya. Dan lain-lain. Sudah ya? Habiskan waktunya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ayo. Iya, nanti mungkin tanyanya ke Habib Amri lah nanti ya. Nah, itu beliau ada bukunya tentang zakat. Cuman begini Bapak-bapak hadirin. Kita bedakan antara amil dengan panitia. Bedakan dulu. Ini amil, ini panitia. Menurut Abi ini pengumpul zakat fitri, bukan fitrah, zakat fitri yang kita buat khusus di bulan Ramadan itu tidak masuk ke dalam amil. Kalau menurut Abi itu adalah panitia. Sehingga panitia itu tidak berhak ngambil daripada zakat fitri. Kenapa? Karena panitia hanya wakil. Hanya wakil menerima zakat dari muzaki untuk kita sampaikan kepada mustahik. Belum jadi mustahik. Kalau amil itu harus ada SK-nya dan tidak hanya berlaku Ramadan doang. Gitu. Nah, sekarang gimana solusinya? Tolong ini DKM. Angkat itu panitia zakat fitri, dia nampung zakat fitri, sedekah dan segala macamnya, tolong keluarkan gajinya kalau kita gaji atau apa namanya dari DKM. Honornya itu bukan dari apa namanya? Bukan dari zakat. Ulangi lagi, bukan dari zakat. Nah, jika nanti misalkan kita akan ada kasih ini untuk marbot, untuk segala macam pengurusnya itu hanya prioritas miskin. Paham? Ini orang miskin. Tentunya orang miskin yang rajin sholat harus kita utamakan dengan miskin yang tidak sholat. Miskin yang memang hatinya dan badannya terikat dengan masjid, gitu kan, harus diutamakan lebih daripada miskin yang lain. Nah, itunya yang ini kan. Iya, jadi kalau menurut Abi Mah, tolong nanti kalau ini jangan ini dah, jangan takut lah. DKM nanti boleh mengeluarkan gaji atau honor untuk petugas panitia zakat, gitu. Atau infak Ramadan atau infak Id gitu ya. Itu kita arahkan supaya lebih bersih kita nanya. Ya, lebih bersih. Nah, kemudian kalau untuk khusus zakat fitri itu usahakan itu adalah memang menjadi tukmah, menjadi makanan. Memang untuk makanan. Makanya kalau ijtihadnya Imam Abu Hanifah itu ajib kalau kata Abi. Karena beliau mah boleh diuangkan. Zakat fitrinya itu boleh diuangkan. Kalau Imam Syafi'i itu berpendapat betul-betul dia harus makanan gitu. Nah, makanya kalau zakat fitri itu makanan. Makanya jangan zakat fitrah. Bukan zakat fitrah, bukan. Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Katanya kembali suci, bukan, itu salah itu. Bukan Idul Fitrah, bukan. Ini tuh kembali, fitri itu makan. Patoro makan, iftar makan. Makanya Idul Fitri itu hanya untuk orang-orang yang puasa saja. Nggak puasa nggak boleh Idul Fitri. Bagaimana Idul Fitrinya dia? Setiap hari makan kok. Iya, kan aneh namanya. Ikut buka bersama, puasa juga hente. Oh, lebaran paling hebat ya. Itulah Indonesia. Gitu ya memang. Jadi Bapak-bapak, iya.
Jadi kita bilang zakat fitri, zakat makanan. Jadi kalau kita bilang saya niat mengeluarkan zakat fitri, udah pasti itu makanan. Cuman diuangkan. Berapa? Nah, itu baru diuangkan. Kalau Abi memang kalau diuangkan memang ukurannya beda. Imam Abu Hanifah memang termasuk mahal ya, kalau beliau itu kira-kira 250-an, 220-an zakat fitri itu. Uang. Akan diuangkannya gitu. Memang ukurannya agak beda dengan ini. Kalau Abi di atas ketentuan basis kabupaten. Basis kabupaten 42. Ya, kalau Abi 75 di pondok itu. Tapi Abi memposisikan bukan amil, Ustaz. Tapi panitia. Itu kan nanti ada bedanya. Kalau amil itu sudah bebas. Ya, artinya muzaki zakat ke amil kan sebagai mustahik. Itu bebas. Tapi kalau wakil muzaki kepada panitia, sebelum ini dibagikan kepada siapa namanya? Kepada mustahiknya, zakatnya belum sah. Paham kan? Kenapa? Karena panitia sebagai wakil untuk menyalurkan. Nah ini nih yang ini. Abi mah lebih bersih, memang agak ini sedikit lebih bersih. DKM ini untuk pelaksana atau panitia pengurus itu tidak masuk ke dalam amil, sehingga dia tidak dikasih dari zakat itu sebagai jatah amil. Nah, mendingan gaji aja. Iya, kitanya lebih aman, tidak mengenaikan zakat, kemudian amilnya juga lebih bagus gitu. Ya. Iya, Mangga. Mungkin bisa dijelaskan, jangan-jangan kalau sudah diuangkan diterima oleh mustahik karena zakat tujuannya adalah dapat makan. Iya, iya. Khawatirnya diberikan pulsa. Iya, iya. Nah, ini tidak tepat. Jadi tidak tepat sana. Iya. Terus yang kedua, betul yang dikatakan Ustaz, kalau kita sebagai amil zakat itu hanya sebagai perantara ya. Iya, iya. Wakil saja. Jadi kalau belum sampai pada mustahik belum sah. Nah, apakah kalau umumnya dari kita ya, kan biasanya kita hanya menampung saja nih, tanpa ada SK dari Basis. badan amil zakat Iya. nasional itu. Nah, apakah posisi badan amil zakat yang ada di setiap kampung itu juga secara sah? Iya, kalau ada, tidak mesti dari basis, Pak, SK itu. Ya, artinya dari RT juga, kalau memang dia paten, bukan hanya Ramadan doang. Ya kan? Ya kalau ambil zakat kan bukan zakat fitri, Pak. Tapi seluruh zakat kan. Nah, kemudian Bapak, kondisinya beda, Pak. Kalau dulu memang kebutuhan primer itu memang betul-betul kebutuhan primer. Sekarang ini, Pak, di beras juga dijual. Masalahnya kan begitu masalahnya. Kenapa masalahnya sekarang ini, Pak? Kalau dalam keumuman fakir miskin sekarang ini lebih gampangan uang untuk membuatkan hasil atau makanan segala macamnya itu. Ya kan gitu kan? Jadi kalau diujinya itu ya itu adalah masalah kebutuhan, Pak. Jadi lebih butuh apa? Gitu kan? Memang makanan sekarang udah nggak jadi masalah, Pak. Kalau saya katakan kemarin, mencari orang lapar dengan mencari orang yang tidak sholat, itu lebih banyak yang tidak sholat sekarang ini. Di zaman Nabi, Pak, mencari orang yang tidak sholat dengan mencari orang yang lapar, banyak kan yang lapar. Beda kan? Jadi beda. Jadi itulah perbedaannya itu. Kalau Imam Abu Hanifah memang sering bagi-bagi uang, Pak. Gitu di zaman dulu itu. Beliau berijtihadnya ternyata kan lebih manfaatnya, lebih mudahnya. Sekarang kalau misalkan kita kasih misalkan kepada fakir miskin, saya besar kebanyakan katanya. Jadi ya nggak apa-apa,
akal, sudah tamlik dia kan, sudah kita sudah mengalihkan milik dia. Dipakai apa ya nggak tanggung jawab, kita kan nggak tanggung jawab. Nah sekarang ini minta uang zakat juga ternyata begitu dikasih juga bukan untuk makan Pak, memang untuk ongkos pulang. Ya kan gitu kan, ya memang begitu. Inilah tantangan kita, ada fikih kontemporer ya Pak ya. Jadi kita nanti ya ya duru ala elatihi, hukum itu tergantung kepada elatnya. Itu beda-beda antara zaman satu dengan zaman yang lain. Nanti kalau misalkan kita nanti makannya udah nggak pakai beras lagi, mungkin makannya pakai pel misalkan. Iya kayak di angkasa itu katanya ya. Sudah makannya pakai pakai suntikan, pakai infusan. Mungkin lain lagi nanti. Iya ya. Makanan pokoknya itu infus Pak. Ya mungkin ya. Ya gitu seperti itulah. Bahan bakar aja bukan beda-beda kan, ini dari kayu, sekarang udah dari minyak tanah, sekarang udah jadi gas. Nanti malah lain lagi mungkin listrik, sudah semua udah listrik. Jadi beda-beda. Alat kebutuhan pokok itu beda-beda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Doanya nanti Abi hari Selasa sudah iktikaf dengan para santri di 2 masjid, di Gria dan di Cibinong. Kita juga mudah-mudahan ini takmir masjid mengadakan kegiatan iktikaf. Mudah-mudahan ada di antara kita yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, itu akan bisa mensyafaati teman-temannya. Jangan lupa Abi nanti ingat ya, kalau nanti Bapak dikasih anugerah Lailatul Qadar gitu ya. Subhanakallah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Wassalam ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Pak, Salam alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik